Shalom saudara, selamat datang di GBI Rock Sorong. Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama saat hari ini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami, di hidupku. Oh, perbuatanmu besar. Mari nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percayakan ada bagiku. Dan tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuat, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami, di hidup. Oh, perbuatanmu ajaib Tuhan, sungguh Kau besar. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
tiada yang sepertimu. Kau Raja kami menyembahmu Tuhan, sebab perbuatanmu besar, sebab perbuatanmu, semua perbuatanmu ajaib, perbuatanmu hebat. Kami katakan Kau Tuhan dan Raja kami, Yesus, Yesus Tuhan. Kami puja Kau, kami tinggikan Yesus yang dahsyat, Allah yang mulia. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan yang besar, oh Tuhan yang ajaib, sebab Kau Raja kami, kekuatan kami. Kami tahu kami tak gentar karena kami punya Kau Tuhan. Allah kami, gunung batu keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
besar, oh Allahku, nyanyikan kau besar, Allahku, selamanya, selamanya besar. Amin. dan ajaib, Yesusku, kau yang terbesar, besar Allahku, oh jadikan besar Allahku, yes, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Never bow for them, never bow for them, oh never bow for them. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Never bow for them, never bow for them. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Kau besar, ajaib, luar biasa, Kau segala-galanya. Tiada yang dapat menandingimu, tiada yang dapat menyaingimu, tiada yang dapat melebihimu. Di langit, di bumi pun di bawah bumi, sebab Kau segala-galanya. Kau Yesus Tuhan atas segala Tuhan, Engkau Raja atas segala Raja. Kau Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau penebus kami, oh. Kau gunung batu kota benteng, Kau menara kekuatan dan tempat perlindungan kami. Hanya padamulah kami umat-Mu berserah, sebab kami percaya kepadamu. Kami percaya akan janji-Mu.
Kau setia menyertai kami sampai kesudahan alam. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menikmati, merasakan, menyaksikan penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami. Di hidup kami umat-Mu, jemaat-Mu, Rock Ministry Sorong dan keluarga yang sedang menyaksikan ibadah pada saat ini. Bahkan ikut menikmati, ikut terlibat dalam ibadah ini di masing-masing rumah mereka. Kami pun bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan, lakukan bagi negeri ini, bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih, biar hadirat-Mu memenuhi kami semua, baik kami di sini di Keiki Yehuda maupun umat Tuhan di rumah masing-masing. Bahkan bagi setiap orang yang ikut menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, biarlah damai sejahtera Allah turun bagi semuanya Bapa. Terima kasih Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Lalu tiba saatnya Engkau bicara bagi kami semuanya. Kami mau duduk manis di hadapan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari-hari kesesakan ini. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Kemerduan suara-Mu, kelembutan cinta kasih-Mu akan membuat kami semuanya menjadi orang-orang yang kuat di tangan Tuhan, perkasa di tangan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Beri kami telinga seorang murid di pagi ini Bapa, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Diamkan semua suara asing, suara-Mu yang kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, hamba minta kasih karunia, urapan hikmat wahyu Allah turun atas hamba, dan mampukan hamba mengkomunikasikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Lebih dalam dari itu, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan merenungkan, menghayati sungguh, dan kelak menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu. Sterilkan atmosfer hidup kami semua oleh kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Baik, silakan duduk kekasih-kekasih Kristus, khususnya umat kepunyaan Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom saudaraku. Shalom warga kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Baik kekasih Kristus, ketika para pakar dan ahli kedokteran di semua pemerintahan dunia ini begitu serius untuk mencari solusi dan jalan keluar, memecahkan masalah pelik yang dihadapi oleh dunia lewat wabah COVID-19, gereja Tuhan, kita semuanya, kami di sini dan umat kekasih Tuhan di rumah, kita ikut terpanggil dan terpanggil untuk memberi peran yang sangat strategis, peran yang sangat luar biasa besar, tentunya dengan aksi yang benar. Sekali lagi, tentunya dengan aksi yang benar. Untuk itu gereja Tuhan dalam membedah dan mencari solusi, kita tidak bisa tidak harus memulainya dari hulu. Dan apa hulunya? Saya mau katakan untuk kali yang ketiga, hulunya ialah ketika kita kenali, identifikasi secara baik, objektif tentang apa yang dialami oleh dunia saat ini. Maka di titik itulah kita akan mengerti apa peran strategis kita. Berulang kali sudah saya katakan kekasih Kristus, bahwa COVID-19 yang bukan cuma melanda saja satu daerah, satu bangsa, satu negara, tapi melanda seluruh dunia. Nyaris semua negara telah tertulari saudaraku.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa menampinya dengan segera, yang bisa dengan serta-merta begitu cepat menyelesaikan solusinya. Gereja harus tampil untuk memberikan jawaban. Karena seperti minggu lalu saya katakan bagi jemaat kekasih Kristus, gereja adalah pusat jawaban seluruh masalah dunia. Nah, kalau kita harus memulai dari hulu, apa sih hulunya untuk masalah yang dihadapi dunia? Tiada lain, berserah pada kehendak Tuhan. Tidak logik, tidak masuk di akal sehat, tidak akademik nilainya, solusinya tidak bisa diterima begitu saja. Tapi ranah kita bukan alam nyata, ranah kita adalah ranah supranatural. Dan ketika itu kita bicara tentang segala sesuatu yang memang tidak masuk akal menurut manusia, tapi masuk akal menurut Tuhan. Harus dimulai dari hulunya. Jika demikian, adakah hilirnya? Oh ya, ada tentunya. Kita punya panggilan dan tanggung jawab untuk kita memulai dari hulu dan kita sisir sungai perjalanan hidup ini sampai ke hilir. Kita jangan salah, kekasih Kristus, warga gereja, umat Tuhan. Seringkali kita begitu semangat lebih untuk mengambil langkah memulainya dari dari hilir, bukan dari hulu. Saya sampaikan, kita sedang gagal paham tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya kita memilih, kita bypass, kita mengambil langkah yang sesungguhnya itu bukan strategis, tapi itu teknis sifatnya, yaitu kita memulai dengan hal-hal yang dihilir. Kita bersyukur oleh hikmat Tuhan, kita pun sedang memikirkan untuk bagaimana kita ikut mengambil bagian pada wilayah hilir itu. Karena wilayah hilir itu, jangankan Anda gereja Tuhan, jangankan Anda umat yang percaya kepada Yesus, wilayah hilir bisa dilakukan oleh siapapun, oleh ateis sekalipun bisa melakukannya. Karena itu hal-hal yang fisik, hal-hal yang nyata, hal-hal yang bisa dilakukan dengan membayar dengan uang, melakukan dengan aksi-aksi nyata, itu hilirnya. Saya bicara tentang hulunya pada saat ini. Untuk berserah kepada Tuhan sebagai hulu daripada peran strategis gereja, saudaraku, maka semestinya kita ikut larut dalam suasana kebatinan. Kita mestinya diberikan inspirasi yang kuat oleh doa Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Sekali lagi, jika kita mau berserah pada kehendak Tuhan, maka ada nilai-nilai yang begitu sangat inspiratif untuk mendorong saudara dan saya, umat kekasih Tuhan di rumah-rumah, bahkan yang juga mengikuti live streaming ini, agar supaya apa? Kita ikut larut dalam suasana kebatinan yang dialami Kristus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika itu dia berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Perhatikan bagian B. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini hulu dari peran strategis kita. Biarlah menurut kehendakmu, jangan menurut kehendak kami. Makanya minggu yang lalu saya katakan, jangan tengking-tengking supaya COVID-19 berhenti dari Indonesia. Itu Tuhan punya waktu dan musim. Dia akan menentukan tiba saatnya ketika hajaran dan didikan ini membuat orang tampil dalam satu kerumunan petobat-petobat yang menyadari bahwa ini semua akibat daripada dosa dan kesalahan manusia. Ingat baik-baik, untuk mencari dan untuk tahu kehendak Tuhan kekasih Kristus tentang wabah ini, sekali lagi, untuk kita cari dan kita tahu kehendak Kristus tentang COVID-19, Anda tidak perlu berpuasa. Mau berpuasa untuk cari tahu kehendak Tuhan? Dengarkan,
kehendak Tuhan itu jelas, terang benderang. Itu dibukakan semuanya dalam Alkitab. Sesatkah masa pendeta ngajar untuk tidak berpuasa? Perhatikan baik-baik apa kebenaran ini. Untuk ingin tahu apa itu kehendak Tuhan tentang wabah ini, yang hulunya tadi saya jelaskan, dengarkan baik-baik saudara. Anda dan saya tidak perlu berpuasa mencari tahu ini apa Tuhan. Kebenaran demi kebenaran sudah dibukakan tentang berbagai hal. Minggu lalu saya sampaikan nubuat-nubuat tentang yang bernama penyakit sampar, di mana sudah saya jelaskan kala itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sampar itu adalah penyakit menular karena virus yang ada di hewan. Itu bukan yang bernama corona, karena ada yang bisa bernamanya lain, ada yang namanya lain, ada yang bernama lain, tapi semuanya itu tergolong penyakit sampar. Sangat jelas sekali. Tapi bolehkah kita berpuasa? Ya boleh. Kalau yang tadi untuk mencari kehendak Tuhan tidak perlu berpuasa tentang wabah ini. Sekali lagi, tentang wabah ini, maka kita pun perlu berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk meminta ampun dan memohon belas kasihan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Mohon ampun dan minta belas kasihan Tuhan buat Sorong, buat tanah Papua, buat Indonesia dan bagi dunia ini. Ada dua bagian ayat yang perlu kita baca ulang untuk kembali kita disadarkan. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa wabah ini itu merupakan yang namanya nubuatan tentang peringatan, tentang ancaman dan tentang hukuman bagi dunia ini, bagi manusia. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oh, bagian B, dengarkan kekasih Kristus. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi kalau puting beliung dan badai itu dia datang dan melanda satu kawasan yang begitu sangat luar biasa, luas areanya dan zonanya, maka jangan buru-buru untuk kemudian mereka-reka jalan yang lain. Itu sudah pasti sama seperti dulunya waktu tsunami melanda Indonesia, Sumatera Utara, kawasan Aceh dan sekitarnya, sampai ke daerah Madagaskar sana, hampir 300.000 jiwa mati, saudaraku. Saya mau bilang kala itu apa yang terjadi, saya sangat percaya Tuhan sedang berjalan-jalan dalam puting beliung dan badai. Tuhan sedang berjalan dalam tsunami itu, dan Tuhan sedang mengajar, mendidik, mengingatkan manusia tentang siapa dia yang harus kita puji, yang harus kita sembah. Kita lihat lagi Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Nanti ayat berikut sebentar, tahan dulu. Saya mulai tadi dengan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan, ketika itu pasal ini sedang berbicara sama dengan Matius 24 berbicara tentang akhir zaman. Lalu para murid ingin tahu tentang tanda-tanda zaman itu. Dengarkan, sorga tidak pernah menyembunyikan apapun rahasianya kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Tuhan pasti menyingkapkan dan membukakan.
Nah, waktu mereka bertanya di ayat yang sebelumnya, kita lihat di ayat yang kelima, ayat yang keenam dan seterusnya, dikatakan mereka mengagumi tentang bait Allah dengan tembok-temboknya, ya. Lalu Yesus berkata begini di ayat yang keenam, apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Perkataan ini keluar pada kurang lebih tahun 30 Masehi. Dan 40 tahun kemudian Jenderal Titus dari Roma datang dan dia menggenapkan nubuatan ini, meruntuhkan tembok bait Allah, dan benar seperti nubuatan pada pasal 21 ayat yang ke-6 Injil Lukas. Lihat itu saudaraku, kegagalan kekristenan seringkali ialah ketika peristiwa-peristiwa nubuatan telah terjadi, kita serius percaya. Tetapi banyak orang dengarkan baik-baik. Kalau kamu hidup di zaman Yesus pada tahun 30 Masehi, kamu pun tidak akan percaya. Mana mungkin, tembok bait Allah ini sangat kokoh kuat, takkan mungkin runtuh. Yesus, bahkan barangkali kita hidup pada zaman Nabi Mika, dan Mika berkata dalam Mika 5 ayat 1, hai Betlehem Efrata, engkau tiada yang terkecil, sebab daripadamu akan lahir seorang yang sangat besar. Kita pun akan bilang, Mika kau gila. Kita akan bilang ini orang tidak beres, karena itu nubuatan. Tapi kalau hari ini kita percaya, karena peristiwa semuanya sudah terjadi, semuanya sedang terjadi, semuanya telah terjadi. Kalau sudah lewat, kita bilang saya percaya betul ini firman. Tapi kalau bicara nubuatan tentang hari ini dan esok, oh kita berbantah-bantah tidak habis-habisnya. Kita perlu berubah di situ, saudaraku. Lihat, 40 tahun kemudian setelah Yesus katakan, baru terjadi, yaitu pada tahun 70 Masehi. Next, ayat yang berikut dari bacaan tadi, ayat yang ke-9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, ini dia, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar. Kalau di Injil Matius tidak menyebutkan penyakit sampar, tapi di Injil Lukas jelas-jelas sekali lagi mengatakan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Barangkali pagi tadi ada yang kirim, saya lihat katanya foto matahari, kan dibilang tanda-tanda dari langit. Tapi dengarkan, dia bilang di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Sampar adalah penyakit menular oleh virus yang datangnya dari binatang. Dan corona termasuk di dalamnya, saudaraku. Jelas itu bagian dari nubuatan. Tapi ada banyak orang, termasuk umat percaya, merasa tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak ikhlas kekasih Kristus atas kematian orang yang disayanginya gara-gara wabah ini. Apalagi mereka beranggapan ini sedang mengikuti kegiatan rohani Tuhan. Ini orang-orang benar Tuhan. Ini orang-orang yang percaya Engkau Tuhan. Masa mereka harus juga menjadi korban daripada wabah COVID-19? Ingat, hanya Tuhanlah yang tahu musim dan waktu, awal dan akhir hidup daripada seseorang. Sekelas apapun rohanimu, saudaraku, kalaupun hari ini Tuhan mengambil keputusan bagimu, itu adalah wewenang, otoritas, kedaulatan penuh Dia. Itu hak prerogatif Dia yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Itu sangat penting untuk kita sadari. Kalaupun ada orang yang mati, termasuk orang benar sekalipun, termasuk anak Tuhan sekalipun, lewat wabah ini, saya mau beritahu, ada pelajaran berharga di sana. Bagi kita yang masih hidup,
buat jemaat sekalian di rumah-rumah, bagi kota Sorong, bagi tanah Papua, bagi Indonesia, ada pelajaran berharga buat kita agar kita tahu kepada siapa kita harus takut. Sekali lagi, kepada siapa kita harus takut. Lukas 12 ayat 4 dan 5. Dia berkata, ya, jangan takut kepada yang cuma sanggup membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh dan melempar kamu masuk ke dalam lautan api neraka. Sekali lagi, ayat 4 saya baca supaya lebih jelas. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Sekarang kalau kita bicara hulu daripada kehendak, apa sih kehendak Tuhan yang bisa kita tangkap di balik peristiwa ini? Umat kekasih Kristus, yang pertama yaitu agar supaya kita lebih dekat lagi kepadanya. Kita lebih dekat lagi kepadanya. Itu harus. COVID-19 telah menyebabkan hubungan antar manusia ternyata berjarak. Dilarang untuk saling mendekat pada jarak tertentu kekasih Kristus. Ibadah-ibadah pun terpaksa harus dilakukan di rumah-rumah. Kami di sini di Keiki Huda dan kekasih-kekasih Kristus sedang duduk manis di hadapan media yang saudara pakai, mengikuti, bukan menyaksikan, bukan menonton, tapi mengikuti ibadah ini. Wow, iblis pasti merasa mega proyeknya melawan doa Yesus berhasil. Doa Yesus dalam Yohanes 17 agar supaya kita menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa menjadi satu. Iblis merasa bahwa dengan keadaan ini, ketika kita beribadah, kalian kekasih Kristus di rumah dan kami beberapa orang di sini di gereja, gedung gereja, dia merasa oh mega proyeknya cukup berhasil. Gagalnya iblis pikir bahwa gereja itulah umat yang berkumpul di satu gedung ibadah. Itu disebut gereja. Oh, saya mau beritahu buat saudara kekasih, ini gagal paham saudaraku. Iblis lupa bahwa kami di sini, kamu dan keluargamu, kamu dan keluargamu, kamu dan keluargamu, kalian adalah gereja itu sendiri. Kalian adalah gereja itu sendiri. Iblis salah menerka di situ. Jadi kita mengucap syukur. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tuhan hadir pagi ini di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Tuhan hadir pagi ini di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu. Tuhan disenangkan saat ini. Dia bertahta di atas pujian penyembahan saudara dan saya sekalian. Nah, karena itu kita harus sadari sungguh bahwa asalkan kita mau bersekutu selalu, asalkan kita mau berkumpul dan kita mendekat kepadanya, maka tentu itu senjata pamungkas untuk membuat iblis menjadi hancur berantakan. Atas nama kenyamanan memang banyak orang berusaha menghindar ya dari ancaman penularan bahkan kematian dengan berbagai cara. Bahkan dengarkan saudara kekasih, mereka mencari kenyamanan termasuk tentang ketakutan itu sendiri. Virus corona memisahkan kita secara fisik, tapi menyatukan kita secara roh, kekasih-kasih Kristus. Bahkan membuat kita masing-masing menemukan waktu yang berkualitas dalam keluarga. Ini dia saudaraku. Iblis kaget di situ. Wow,
mereka temukan waktu yang berkualitas dalam keluarga, ya. Quality time mereka temukan itu. Mereka juga menghadirkan family time, ya, yang begitu luar biasa. Waktu berkeluarga. Iblis tentunya pusing 7 keliling karena hal ini, saudaraku. Karena dengan waktu yang berkualitas dalam keluarga, saya percaya pagi ini Anda semua, kita semua lebih dekat dengan Tuhan. Dengarkan, jika kita dekat dengan Tuhan karena ada alasannya. Tuhan berjanji, di dekatku kamu aman. Di dekatku kamu aman. Di dekatku kamu aman. Kalaupun kita mati asal dalam kebenaran lewat wabah ini, saya mau beritahu buat saudara, berkatalah seperti Paulus, berimanlah seperti Paulus, bahwa mati itu adalah untung. Dan kalau kita hidup hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percayalah dia gunung batu, kota benteng, menara kekuatan, tempat perlindungan buat saudara dan saya. Percayalah itu. Dan percayalah, kalau mau mendekat kepadanya, ingat Yesus ada di sorga. Dia ada di hadiratnya. Sorga itu tidak jauh dari saudara dan saya. Sorga itu arah dan hidup ada pada komunitas warga kerajaan yang percaya kepadanya. Dan dengarkan, Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata begini, bahwa hanya oleh darah Yesus kita memperoleh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Nah, kalau kita menghampiri tahta kasih karunia hanya oleh darah Yesus, berarti oleh darah Yesus sajalah itu jaminan yang paling hebat untuk kita mendekat kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa sih kehendak Tuhan yang bisa kita tangkap lewat peristiwa ini? Yaitu agar kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kekasih Kristus. Ada amin. Tetap setia kepada Dia, saudaraku. Berulang kali saya katakan bahwa kedekatan bisa rentan keretakan. Kedekatan bisa berterusik, saudaraku, saat sikap hati kita dan ukuran kesetiaan kita kepada Tuhan terciderai. Di titik itulah yang namanya kedekatan bisa retak. Ilustrasinya sederhana. Saya ilustrasikan untuk menggampangkan kita menangkap pernyataan tadi, bahwa kedekatan rentan keretakan. Organ tubuh kita, 2 organ yang seringkali tentunya menjadi ilustrasi, yaitu gigi kita yang keras banget dan lidah kita yang begitu sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Tidak ada yang bisa memisahkan gigi dan lidah, saudaraku. Ya. Dan saya ilustrasikan gigi ini mewakili manusia. Mewakili kita yang suka keras kepala karena memang gigi keras. Tetapi lidah itu mewakili Yesus Tuhan kita. Karena Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Lidah lemah lembut mewakili Yesus Tuhan kita. Ya. Lihat. Lidah tidak pernah menyakiti gigi. Sampai kita mati, lidah yang lemah lembut tidak pernah menyakiti gigi kita. Sekalipun tidak pernah. Tidak pernah. Tapi gigi lah yang keras ini yang seringkali menyakiti lidah. Meskipun lidah itu selalu disakiti, lidah tidak pernah minta pamit satu kali pun, minta berpisah satu kali pun dengan gigi yang keras. Sekali lagi ilustrasi, gigi adalah kita manusia dan lidah yang lembut itulah Yesus. Tidak pernah, tetap setia. Kalau kita tahu kehendak Tuhan melalui wabah ini, agar supaya kita tetap setia kepada Yesus, bersikaplah seperti tadi, saudaraku. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata begini,
Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika gigi tidak setia, lidah tetap setia. Karena lidah tidak dapat menyangkali dirinya yang lemah lembut. Saya mau beritahu buat saudara kekasih, kenapa Yesus berkata begini? Alkitab berkata begini, Yesus tetap setia buat saudara dan saya di tengah-tengah suasana wabah ini sekalipun. Betapapun kita tidak setia. Alasan Yesus, karena beta tidak bisa menyangkali diri beta. Diri Yesus apa sih? Dia bicara tentang dia tidak bisa menyangkali identitasnya, identitinya. Identitasnya apa? Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Itu identitasnya. Identitasnya apa? Dia Yesus, Allah itu keselamatanku, Yosua. Itu identitasnya. Identitasnya apa? Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Cukup sampai di situ, nanti jemaat kekasih Tuhan baca seterusnya. Lihat tadi dia berkata, Alkitab berkata, aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia besar yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Nah, karena identitasnya Yesus adalah bernama setia, sang setia, maka dia berkata tadi, meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia, karena aku tidak bisa dapat menyangkal diriku. Di masa sukar sulit ini, kesetiaan secara pribadi kepada Kristus memasuki masa ujian-ujian berat. Termasuk ujian berat untuk kita dedikasikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ujian berat bagi kita semua yang di sini dan semua yang di rumah adalah ujian tentang bagaimana kita dengan arif dan bijak mendedikasikan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Justru di tempat yang sukar sulit itulah kita tertantang. Berulang kali saya katakan tentang pelajaran memberi. Saya mau beritahu buat saudara, untuk menakar kesetiaanmu di tengah-tengah suasana seperti begini, dengarkan. Tidak bagus pernyataan ini, tapi saya harus ajar jemaat. Dedikasikanlah kepada Tuhan dalam keadaan kamu tidak punya apa-apa pun. Jangan buru-buru langsung larinya ke duit. Yang paling terutama mulai dari sikap hatimu. Kalau seluruh sikap hatimu kamu persembahkan buat dia, maka semua pernak-pernik yang lainnya itu soal teknis, gampang dan mudah untuk diatasi dan ditangani kekasih Kristus. Sekali lagi, ini masa sukar sulit. Kesetiaan secara pribadi kepada Kristus sedang memasuki ujian-ujian berat. Dan ujian berat itu diantaranya tentang bagaimana kita dedikasikan hidup dan segala yang kita punyai untuk Tuhan. Yang ketiga, apa sih kehendak Tuhan yang kita tahu lewat peristiwa yang sedang kita hadapi? Yaitu agar kita menjadi penyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Menjadi penyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Dosa dan kejahatan manusia telah menggunung batu di hadapan Tuhan. Di antaranya menyangkut penyangkalan itu sendiri, saudaraku. Penyangkalan akan ketuhanan Kristus yang semakin merajalela oleh fanatisme agamawi dan ajaran kebenaran yang palsu. Ada penyangkalan dari dalam,
dari internal setiap orang yang sebetulnya mengaku percaya kepada Kristus. Dan ada penyangkalan eksternal yang datang dari luar. Penyangkalan internal kita lihat, kita bandingkan 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Apa kata firman Allah di sana? Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkali kita. Beda tadi. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Tapi yang kali ini tidak ada ampun. Jika kita menyangkal Kristus, Kristus pun akan menyangkal kita. Jaga ini baik-baik saudaraku, untuk ambil keputusan on the track. Hanya sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Jangan ke kiri, jangan pun ke kanan. Jangan menyangkali Dia dalam segala apapun bentuk laku kehidupan kita, tutur kata kita, sikap kita, kehidupan kita. Itu harus menjadi berkat, memancarkan wajah kemuliaan Tuhan seperti kebenaran yang diajarkan kepada kita. Ada penyangkalan eksternal. Kita bisa lihat dan saksikan di mana-mana. Orang menghina, mengkhianati, melecehkan ketuhanan, keilahian Kristus, saudaraku. Tapi saya mau beritahu, jangan kita buru-buru mengutuk siapapun yang memberikan penyangkalan penuh dengan kata-kata yang kotor dan tidak menyenangkan kepada Tuhanmu dan kepada Tuhanku. Tahukah saudara, itulah momen terbaik ketika mana inilah waktunya, inilah musimnya. Tuhan sedang berkhotbah dengan judul khotbah COVID-19. Dia sedang berkhotbah di sana, saudaraku. COVID-19. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29 sudah dikatakan di sana. Kali ini suaranya dari sorga, tapi satu kali lagi suaranya tidak bukan saja menggoncangkan bumi tapi langit juga. Nah, sekarang dia berkata pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, hai umat Tuhan kekasih Kristus, hai warga yang kami kasih di kota Sorong, dengarkan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman itu. Jangan sekali-kali. Inilah waktunya, inilah musimnya. Tuhan bicara dalam penantian kepada kita semua. Mari datang kepada Dia. Ingat, sorga sangat berkepentingan dengan gereja untuk mewartakan berita ini bagi orang lain. Karena kita dipercayakan menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Wow, bau fresh dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Lalu tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas ini? Wow, ini tantangan besar buat saudara dan saya bagi gereja Tuhan. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas untuk diberikan kehormatan menjadi bayi fresh kerajaan sorga yang membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana? Ini musimnya, ini momentum, jangan lewatkan. Sebarkan bagi orang lain bahwa dunia sedang meniti hari-hari terakhir di penghujung akhir zaman. Sehingga ajaklah, bersegeralah jatuhkan pilihanmu kepada siapa tempat engkau berharap, kepada siapa pribadi yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Dan beritahukan bagi dunia, penjamin itu satu-satunya yang tidak pernah dapat tergeserkan oleh apapun, hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesus datang ke dunia hanya untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang dan tersesat.
Catat baik-baik bagian pernyataan ini. Kristus datang ke dunia hanya untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang, tersesat, orang yang berdosa. Ya. Yesus bukan datang ke dunia untuk mencari orang yang tertular penyakit corona. Yesus datang ke dunia juga bukan untuk mencari orang yang miskin harta. Bukan. Terlalu kecil kalau Yesus datang ke dunia mengorbankan segala sesuatu di Golgota untuk mencari orang yang sakit. Kapan Alkitab berkisah bahwa Yesus mencari orang yang sakit? Tidak ada. Yesus cuma mencari mereka yang hilang dan tersesat, domba-domba yang terhilang, yang tersesat, dan bahkan mencari orang-orang yang berdosa. Tapi kalau mujizat kesembuhan terjadi, perhatikan semua kisah kesembuhan dalam Alkitab. Itu terlahir dari proses interaksi. Karena kita tidak bilang bahwa seseorang datang dengan karunia kesembuhan lalu menyembuhkan seorang yang sakit yang bernama virus corona. Kalau pada orang yang sakit sendiri tidak ada interaksi antara dia dengan yang mendoakan, tidak ada iman yang muncul daripada orang itu untuk percaya bahwa mujizat kesembuhan melalui hamba Tuhan ini bisa terjadi atas saya. Harus ada interaksi. Nah, kalau tidak pernah percaya Yesus, saudaraku, maka sebesar apapun karunia kesembuhan yang dipunyai oleh seseorang, Tuhan tidak akan bekerja. Karena kamu sendiri tidak mau percaya kepada nama yang dibawa oleh hamba Tuhan ini. Nah, ingat, supaya kita betul-betul berada pada jalur yang benar. Dengarkan baik-baik, Yesus juga tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia bawa, seperti kata kitab Wahyu. Itu saja dia tidak selamatkan, apalagi urusan corona, saudaraku. Saya masuk pada bagian akhir. Apa yang sedang dunia hadapi saat ini mendorong kita untuk lebih mengenal dan mengingat siapa Tuhan kita. Ini membuat kita harus lebih termotivasi belajar, lebih mengenal dan mengingat akan Tuhan. Kalau kita memuji dan menyembah Dia, kalau kita meninggikan, memuliakan Dia, itu bukan karena kita dapat berkat, maka kita memuji menyembah Dia. Kalau kita memuji menyembah Dia, itu bukan pula supaya kita dapat berkat. Salah, gagal paham. Saya mau beritahu buat kekasih Kristus di penghujung khotbah ini. Kalau tiap saat, termasuk pagi ini, kita memuji menyembah Dia, di rumah-rumah memuji menyembah Dia, dengarkan, karena Dia layak untuk disembah. Karena cuma Dia yang layak untuk disembah. Tak ada alasan yang lain. Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala Raja. Dalam perjanjian lama, Habakuk adalah nabi yang lebih fasih tentang soal iman. Baca para nabi dalam perjanjian lama. Habakuk adalah nabi yang paling fasih dalam soal iman. Habakuk pasal 2. Ayat yang keempat. Dialah yang mengucapkan kata-kata ini. Dan Paulus mengutipnya untuk beberapa kali. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagian B inilah. Tidak ditemukan pada nabi manapun. Cuman pada Habakuk. Bagian B yang diambil Rasul Paulus untuk dikutip diulang-ulangi. Dia berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini kekasih Kristus, kita harus hidup oleh iman. Kita harus menjadi Kristen sekalipun. Harus menjadi Kristen sekalipun. Lihat kefasihan Habakuk tentang soal iman tadi. Diekspresikan dalam pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat 19. Saya minta kekasih Kristus di rumah
kita baca bareng-bareng sama-sama ayat ini. 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Berikan tepuk sorak yang meriah. Haleluya buat Allah kita. Haleluya. 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 Kita dengarkan pujian saudaraku. Rindukan kedekatan kita dengan Dia. It be across that red set me. Still all my songs shall be nearer, my God, to Thee. Nearer, my God, to Thee. Nearer to Thee. Katakan makin dekat Tuhan. Umat kekasih Kristus di rumah, biar lewat pujian ini kita ditarik mendekat kepada Dia di pagi ini. Bawa semua masalah dan pergumulanmu buat Yesus. Persiapkan hatimu. Sebentar nanti kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu di rumah-rumah ketika engkau ikut ibadah ini, saya mengundang saudara, mari bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Nyatakan kerinduan kita bagi Yesus Tuhan. Dekat kepada Dia di tengah-tengah kesusahan. Sebab hanya dekat Dia kita merasa aman. Makin dekat Tuhan dengan lembut saja pujian dinaikkan oleh singer. Umat kekasih Tuhan, siapkanlah setiap hosti dan cawan anggur yang ada di tanganmu. Sebentar kita akan berdoa sebelum mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Dalam segala keterbatasan kami minta Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Kami di sini maupun umat kekasih Tuhan di rumah-rumah. Ketika kami semua berdiri menghadap Engkau ya Bapa,
Tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mau buat pembaruan janji dengan Engkau melalui sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon ampun daripada-Mu atas segala dosa-dosa kami, mulai dari hamba yang memimpin sakramen ini, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dari KIK Yehuda, semua umat Tuhan yang berada di rumah-rumah masing-masing. Kami berdiri di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami, atas dosa-dosa kami di kota Sorong, atas dosa-dosa kami di tanah Papua, atas dosa-dosa kami di Indonesia, di bangsa ini, atas dosa umat manusia. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami ya Tuhan, supaya kami bertobat, bertekuk lutut dan mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai bagian dari pembaharuan janji kami, sebentar kami umat-Mu akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami tidak memandang hosti dan cawan anggur cuma sebagai lambang semata. Kami mohon dicurahkan dari tahta Bapa kuasa tubuh dan darah Yesus, penuhi hosti dan cawan anggur ini, supaya ketika kami makan dan minum, kami ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskanlah semua kami, termasuk kami yang melayani di sini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Sakramen perjamuan kudus pertama ketika wabah menular di republik ini, di bangsa ini, bahkan di kota tercinta, kota Sorong. Taruh imanmu dan imanku pada pribadi Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Umat kekasih Tuhan di rumah-rumah, mari kita bersama-sama mengangkat tinggi-tinggi hosti di tangan kanan kita. Dengarkanlah kesaksian Alkitab pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan. Di meja perjamuan itu ia mengambil roti, seraya mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan daripadanya, menjadi peringatan akan daku. Percaya kekasih Kristus, saat kita makan dari hosti ini, kita telah ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita. Makanlah dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Baik kekasih Kristus, angkatlah tinggi-tinggi cawan anggur itu di tangan kananmu. Bawa beban gumul kita buat negeri yang kita cintai Sorong, buat tanah yang kita cintai, tanah Papua,
buat bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Saat kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Dengarkan 2000 tahun yang lampau di puncak Golgota, darah Kristus tercurah habis tanpa tersisa. Tapi darah itu tidak ikut beku dengan kebekuan bumi Golgota. Karena sebagai imam besar yang agung melintasi kemah kediaman sementara di dunia dan masuk dalam kemah kediaman abadi, dia harus punya sesuatu untuk membawa, dipersembahkan. Dan darahnya sendiri, darah segar tersedia segar di atas tutup pendamaian di hadapan tahta Bapa di sorga. Itu sebabnya dengarkan kesaksian Alkitab. Setelah ayak makan, Yesus mengambil cawan anggur itu dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa manusia, dosa dunia. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum daripadanya, menjadi peringatan akan daku. Percaya kasih Kristus saat kita minum dari cawan anggur ini, kita telah dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Minumlah dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu bagi Dia. Bersyukur bagi Dia. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur-syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus baik. Yesus baik. Bersyukur kepada, sebab Yesus baik. Haleluya. Sebab Yesus baik. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Kami bersyukur buat semua yang terjadi, dan kami serahkan kehidupan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa bangsa-bangsa kami ya Tuhan. Ampuni dosa pemerintah kami. Ampuni dosa kami rakyat Indonesia. Ampuni dosa-dosa kami di tanah Papua. Ampuni dosa-dosa kami di kota Sorong ya Tuhan.
Ampuni kami gerejamu. Ampuni kami pemimpin-pemimpin gereja. Termasuk hamba ya Tuhan. Kami minta ampun, minta ampun. Kami harus belajar dari peristiwa yang sedang melanda dunia. Khususnya di bangsa kami, di tanah kami. Kami sadar ini ganjaran dari Tuhan untuk mengingatkan dan menyadarkan kami supaya bersegera kami berbalik dari jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang jahat, kembali pada jalan-jalan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, sebab tidak ada kiat jitu lain yang sanggup untuk melepaskan kami dari masalah ini. Kami cuma tahu kami menanti waktu Tuhan, sebab kami percaya ada musimnya. Ketika segala sesuatu terjadi di bawah matahari, ada waktunya. Dan kami percaya Tuhanlah yang menetapkan kapan semua ini berakhir. Kami memohon belas kasihan Bapa. Kami mohon belas kasihan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Rock Ministry Sorong, umat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah. Engkau memperhatikan, mempedulikanlah setiap keputusan iman ketika mereka melangkah. Engkau perhatikanlah akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berjanji membuat perbedaan di antara kami orang-orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah kepadamu, di antara orang-orang benar dan orang fasik. Tapi kalaupun Engkau punya keputusan yang bisa saja membuat kami terheran-heran, sepertinya tidak masuk di akal sehat kami, sadarkan kami pada saat pagi hari ini bahwa Engkau berdaulat berkuasa atas kami untuk memutuskan awal akhir daripada kehidupan kami. Berikan penguatan iman, percaya, pengharapan bagi umat-Mu di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Angkat rasa ketakutan. Kami tolak itu ketakutan dalam nama Yesus. Supaya kami tetap dengan darah Yesus memperoleh keberanian, menghampiri kasih karunia, mendekat selalu kepadamu, mengingat akan Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau menyediakan perbekalan umat-Mu. Engkau menyediakan kebutuhan umat-Mu, rohani maupun jasmani. Kami percaya tidak sekedar berkecukupan, bahkan Engkau buat berkelimpahan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ingatkan kami semua seperti kisah hamba-Mu Ishak di tanah Gerar menabur, dikala padang gersang kering kerontang, di musim kelaparan. Tapi Tuhan buat perbedaan di sana, bahwa Ishak menuai 100 kali lipat. Ini waktumu pun untuk Engkau buktikan, Engkau nyatakan, supaya kami umat-Mu punya kesaksian yang hidup, bahwa di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami menikmati tuayan-tuayan berkat rohani pun jasmani 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Buat kami tegar kokoh dalam iman, percaya, pengharapan-Mu, dengan mata yang tertuju kepadamu dan tangan yang cuma terangkat demi nama-Mu. Proteksi kami ya Tuhan, pagari kami semua dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami, keluar masuk kami. Kami percayakan tiba waktu-Mu, umat Tuhan kembali berpesta di tempat ini, bersuka cita di tempat ini, datang ke pelataran-Mu dengan korban pujian penyembahan, datang ke altar-Mu sujud menyembah kepada Sang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan pergumulan ini kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya, dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut, atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup. Haleluya.
Umat kekasih Kristus di rumah-rumah, silakan bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu. Masukilah minggu yang baru. Percayalah karpet merah dari sorga digelarkan Tuhan bagi umat kepunyaannya, saudara dan saya. Dia akan menuntun kita berjalan bersama-sama Dia. Dan berkat Allah senantiasa mengejar saudara dan saya. Yakin teguh akan hal itu. Mari terimalah sekarang berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, melimpah bagai hujan yang deras, datang dari tahta Allah Bapa di sorga, dalam Kristus Tuhan kita, penyelamat, penebus yang hidup itu. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus, Parakletos, pribadi penolong satu-satunya itu, kiranya tetap tinggal menyertai semua saudara, kita semuanya, negeri di mana kita berada, bangsa ini, keluar masuk kita hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai, membawa kita masuk dalam kekekalan, hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama amin. Ibadah selesai, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.